lagi bersama saya Jika Utama Putra ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer atau COA. Sekarang kita sampai pertemuan 5, yaitu memori sekunder. Dalam video kelima, pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai waktu baca magnetic disk. Jadi di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sebuah hard disk terdiri dari sebuah piringan, dan piringan tersebut terdapat lintasan yang disebut track. Terus di dalam setiap lintasan terdapat sektor, dan di dalam satu sektor tersebut terdapat data. Nah, sekarang ceritanya adalah kalau misalnya ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk membaca data pada hard disk, maka jawabannya adalah pertama, waktunya adalah waktu yang diperlukan untuk mengakses data tersebut, baru habis itu waktu ditotal dengan waktu yang diperlukan untuk membaca. Jadi total waktu yang diperlukan adalah waktu untuk mengakses ditambah waktu untuk membaca. Nah, waktu untuk akses itu terdiri dari apa? Jadi di sini kita punya biru-biru ini ceritanya headnya. Headnya itu misalnya kita mau membaca S1 di sini, maka untuk head itu bisa mencapai S1 itu disebut sebagai waktu akses. Nah, waktu akses ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah waktu head ini mencapai track yang tepat. Nah, ini kan track yang kedua dari luar, maka pertama dia harus menuju track kedua dari luar. Nah, kita gerakin dulu. Nah, terus habis itu setelah mencapai track yang tepat, sekarang ini adalah track yang tepat, tapi dia belum mencapai sektor yang tepat, maka waktu tersebut ditambah dengan waktu untuk mencapai sektor yang tepat. Nah, sekarang ayo kita gerakkan headnya ke sektor yang tepat. Yeay. Sekarang dia sudah berada di sektor yang tepat. Nah, itu adalah akhir dari waktu akses. Nah, yang kedua tadi adalah waktu membaca. Jadi tadi pertama waktu akses, yang kedua waktu membaca. Kita kasih animasi dulu. Nah, ini dia baca. Nah, jadi berapa total waktu yang diperlukan untuk membaca hard disk pada sektor berapa tadi? Sektor 1, track kedua, misalnya namanya adalah track kedua, maka waktunya adalah waktu untuk menuju track yang tepat ditambah waktu untuk menuju sektor yang tepat ditambah dengan waktu untuk membaca data. Nah, jadi tadi waktu sama dengan waktu menuju track ditambah waktu menuju sektor ditambah waktu membaca data. Ini ada dan nama-nama resminya dari semua ini. Nah, itu dia. Jadi waktu menuju track itu disebut average seek time. Terus habis itu waktu menuju sektor disebut average rotational delay. Rotational itu arti berputar. Berarti waktu rata-rata waktu berputar. Kemudian waktu membaca data biasanya disebut transfer time. Jadi rumus resminya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia di bawah nih. Rumus resminya adalah waktu yang diperlukan untuk membaca beberapa data di hard disk sama dengan average seek time ditambah average rotational delay ditambah transfer time. Nah, masing-masing mempunyai rumusnya apa? Nah, jadi rumusnya gimana? Jadi kalau misalnya average seek time ini biasanya diketahui per device, per alat, per hard disk. Jadi misalnya hard disk merek Seagate itu udah tahu average seek time-nya berapa. Mungkin perusahaan itu melakukan penelitian untuk mengukur berapa sih waktu hard disk menuju track yang diperlukan. Kemudian average rotational delay itu adalah bahasa Indonesianya adalah waktu perputaran rata-rata. Nah, waktu perputaran rata-rata ini rumusnya adalah waktu perputarannya dibagi dua. Jadi waktu perputaran itu waktu kan hard disknya muter-muter tuh kalau lagi dibaca. Nah, waktu satu putaran itu disebut sebagai rotational delay. Nah, jadi average rotational delay sama dengan setengah dari sekali putaran.
jadi setengah putaran. Jadi average generation itu sebenarnya setengah putaran. Nah, nanti transfer time berikutnya. Jadi dalam video ini kita berhasil membahas waktu yang diperlukan untuk membaca atau menulis data di hard disk. Jadi di video berikutnya kita akan memberi contoh sederhana. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.